Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya di sini Yahya Yasi yang sedang berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung. Saya di sini ingin menganalisis film Jagal The Act of Killing. Nah, film ini nih menceritakan para mantan pemimpin pasukan kematian di Sumatera Utara, khususnya Anwar Congo dan teman-teman yang melakukan pembantaian massal terhadap orang-orang yang dituduh PKI dan etnis Tionghoa pada tahun 1965 sampai 1966. Nah, dalam film ini apakah ada pelanggaran HAM berat yang terjadi, teman-teman? Menurut saya iya, ada. Dalam film Jagal The Act of Killing ini terdapat pengakuan dan rekonstruksi yang jelas mengenai pelanggaran HAM berat. Adapun jenis pelanggaran HAM berat yang ada di dalam film ini mencakup langsung dua jenis kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan genosida. Karena di dalam film ini Anwar Congo dan kelompok pemuda Pancasila menyatakan bahwa mereka ini menumpas komunis PKI. Orang-orang yang dibawa ke kantor tempat adegan yang di adegan kawat besi itu terjadi adalah mereka yang sudah ditangkap dan dituduh sebagai anggota atau simpatisan PKI. Anwar menjelaskan bahwa kantor itu adalah tempat eksekusi bagi mereka yang dianggap berbahaya atau musuh negara. Setelah diinterogasi, seringkali di kantor surat kabar di sebelahnya. Jadi, ada proses seleksi walaupun sepihak sebelum eksekusi. Nah, hal ini yang menunjukkan tindakan terarah, bukan pembunuhan acak di jalanan. Di dalam Konvensi Genosida 1948 tidak memasukkan kelompok politik ini dalam definisi genosida. Oleh karena itu, pembunuhan massal terhadap kelompok politik masuk ke dalam kejahatan terhadap kemanusiaan. Film ini nih menunjukkan dengan jelas bahwa pembunuhan tersebut bukan kriminalitas biasa, melainkan bagian dari serangan yang sistematis atau terorganisir dan didukung oleh aparat dan menggunakan fasilitas negara atau kantor surat kabar dan meluas terhadap penduduk sipil. Dan adapun kejahatan genosida seperti yang kita lihat di film Jagal ini, Anwar Congo dan temannya yaitu Adi Zulkadri mengakui pembunuhan orang Tionghoa hanya karena mereka Tionghoa, bukan semata-mata karena politik. Adi Zulkadri sedang berada di dalam mobil dan menceritakan masa lalunya dengan santai. Adi menggunakan istilah ganyang Cina yang menunjukkan gerakan itu spesifik menargetkan etnis. Ia mengaku membunuh orang-orang Tionghoa yang ditemuinya di jalan-jalan Sudirman secara acak. Puncak rasismenya terlihat saat ia membunuh ayah dari pacarnya sendiri. Nah, alasannya kenapa? Bukan karena bapak itu komunis, melainkan karena Cina juga. Nah, hal ini nih membuktikan motif rasial mengalahkan hubungan personal. Seperti di scan Adi Zulkadri mengaku membunuh ayah pacarnya itu di menit 00.50.245 sampai 00.51.241. Ini adalah adegan yang paling mengejutkan dan menunjukkan rasisme paling kental dalam film ini. Nah, baiklah teman-teman, mungkin itu saja analisis yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Analisis ini
ialah tugas daripada matkul hukum humaniter. Sekian, mungkin apabila ada salah kata saya mohon maaf. Saya adalah manusia yang tak luput dari salah dan lupa. Baiklah teman-teman, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.